Tribuners, Waalaikumsalam. selamat sore. Tabi pun kita bertemu lagi di Jumat sore ini bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara Tindak Tribun Kriminal dan Hukum. Tribuners, seperti biasa di acara Tindak kita membahas persoalan hukum dan kriminal di Provinsi Lampung, dan kali ini temanya saya pikir cukup penting dan cukup menarik buat kita karena ini fenomena yang terus terjadi dan sekarang sedang hot jadi perbincangan bahkan ke tingkat nasional, yaitu prostitusi online yang kali ini lagi-lagi melibatkan artis. Di Lampung baru saja tertangkap seorang artis, kemudian juga ada mucikarinya, kemudian juga ada si pemesannya. Si artis berinisial FS, dan di Lampung ini bukan yang pertama kali, tetapi sudah yang kedua kali. Dulu ada Hesti Kelepak-Kelepak beberapa tahun yang lalu juga tertangkap di Lampung. Kemudian di nasional kita ingat yang sangat ramai jadi perbincangan yaitu Vanessa Angel. Kemudian baru-baru ini juga di Medan ada Hana Hanifah yang juga terjerat kasus prostitusi. Baik, ini ramai karena ini melibatkan seorang artis sehingga kemudian menjadi sangat ramai, jadi perbincangan tingkat nasional. Nah, kita tidak akan membahas terlalu jauh dari sisi hukum, tetapi kita akan membahas bagaimana sih ini dari perspektif sosiologi kriminal. Kita sudah kedatangan seorang narasumber sosiolog kriminal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yaitu Bapak Pairulsyah atau yang akrab disapa dengan Bung Pai. Halo Bung Pai, selamat sore. Halo, selamat sore Bung Yos. Ya, Assalamualaikum, Tabi pun. Waalaikumsalam, Tabi pun, cuma mati kepok. Sehat Bung Pai, kabarnya? Alhamdulillah, sehat-sehat. Bung Yos sehat juga ya? Sehat, Alhamdulillah Bung. Ya, oke. Nah Bung Pai, sore ini kita akan bahas, dan Bung Pai saya kira juga mengikuti kasus yang sangat ramai ini, yaitu prostitusi yang menjerat artis, kemudian tertangkap juga mucikari, dan kabar terkini siang tadi mucikarinya 2 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian kalau yang memesan itu dilepas, kemudian artisnya masih berstatus sebagai saksi. Nah, Bung Pai, kita akan bahas dari perspektif sosiologi kriminal sesuai kapasitas Bung Pai. Bung Pai melihat kasus prostitusi online ini seperti apa sih Bung? Karena fenomenanya terus terjadi dan entah kapan juga ini berakhir. Silakan Bung Pai. Oke, terima kasih Bung Yos dan semua Tribuners. Saya ucapkan selamat gabung. Dalam konteks tentang prostitusi ini sebetulnya sudah lama terjadi karena kehidupan dalam interaksi sosial itu kecenderungan orang saling membutuhkan. Ini akhirnya maka timbullah hubungan sosial itu. Nah, dari kondisi ini kita akan lihat dulu apa itu kriminal. Jadi di dalam konteks sosiologi ini, kriminal itu adalah sikap perilaku orang sehingga orang lain merasa dirugikan atau merasa tersiksa dan seterusnya. Nah, jadi konteks kita sebagai orang sosiolog melihat kejahatan itu lepas batas, artinya lebih luas dari hukum positif maupun dari nilai-nilai sosial yang ada. Artinya dua kontak aturan yang hidup di dalam masyarakat itu sosiologi akan melihatnya. Nah, kembali ke prostitusi itu banyak istilahnya ya. Jadi tergantung wilayahnya atau daerahnya. Ada yang bilang pelacur, ada yang bilang seks komersial, terus ada yang bilang wanita tunasusila, ada yang bilang lagi lonte, sundel pramuria, kupu-kupu malam, jablay, dan perek. Nah ini, jadi sebetulnya dalam konteks ini, kenapa sih orang bisa sampai terjadi sebagai pelacur dan atau pekerja seks komersial? Nah, dari dulu jadi konvensional itu udah terjadi karena latar belakang orang jadi seorang pekerja seks komersial ini atau perek tadi itu banyak latar belakangnya. Ada yang karena didorong karena ekonomi, karena frustasi, terus karena ada kelainan seks ya, jadi macam-macam itu tekanan yang akhirnya dia melakukan itu. Tapi secara sosiologis orang melakukan itu akibat karena agamanya kurang baik, karena banyak orang susah ternyata tidak jadi pelacur.
gitu. Nah, kembali kepada saudara kita PS ini, inilah kehidupan yang saling membutuhkan, ya. Jadi saling ketergantungan. Nah, jadi kalau dibilang pelacur itu melakukan hubungan seks atau hubungan yang suami istri di luar ikatan hukum yang sah, dengan latar belakang apa dia nanti sebagai suka sama suka, atau dia nanti sebagai apa selingkuhan dan seterusnya. Tapi dalam konsep sosiologi itu tetap disebut pelacur. Ini ya. Nah, kalau dalam kondisi yang lain, maka pelacur itu terjadi transaksional. Ada nilai bayarnya gitu. Nah, itu yang jadi dalam konteks kehidupan dalam masyarakat ini. Nah, itu tadi semakin modernnya masyarakat kita, maka pola-pola pemasaran. Jadi saya pernah teliti itu tentang bentuk-bentuk pelacuran. Saya lihat dulu itu ada dua, pelacuran terbuka dan tertutup. Jadi belum, ini pernah saya teliti. Kalau yang terbuka itu artinya mereka menjajakan di daerah-daerah, misalnya ada alun-alun, lapangan, atau tempat mall gitu ya. Nah, kalau yang tertutup ini, misalnya panti pijit, berkaraoke, atau di hotel-hotel gitu. Nah, ini yang saya lihat. Nah, kondisi itu yang bisa terjadi. Nah, semakin majunya negara ini dalam teknologi, akhirnya alat bantu yang seyogyanya akan digunakan untuk perbuatan yang baik, yang benar, tapi bisa juga dilakukan untuk perbuatan melawan hukum, yang disebut tadi pelacur. Nah, di daerah Bandar Lampung ini ada perdanya. Ini, ya, jadi Bandar Lampung ini luar biasa. Kota Madia ini sudah membuat, ya, jadi sudah diputuskan Bandar Lampung membuat perda tentang pelacuran ini. Ya, Bung Pai, begini Bung, melihat fenomena ini Bung ya, ini bayaran yang dalam transaksi, proses transaksi itu cukup besar Bung. Jadi kalau pernah ada pemberitaan berdasarkan penelusuran itu oleh pers, itu bayarannya 100 juta ya. Ada yang rate-nya itu sampai 100 juta, kemudian ada yang puluhan juta. Kalau melihat Vanessa Angel waktu itu kan 80 juta, kemudian VS ini diduga 30 juta. Artinya bayarannya ini cukup besar, Bung. Kalau misalkan ini orang bekerja sebagai pekerja seks, kemudian artinya kan dia membutuhkan pendapatan, uang. Nah, apakah ini betul ini kebutuhan untuk kebutuhan hidup dia? Karena bayarannya besar, 30. Apakah ini mungkin untuk dari sisi glamor dia, misalkan untuk gaya hidup dia, atau memang kebutuhan, Bung? Ya, oke. Sebelumnya ini karena belum ada inkrah ya dari penegak hukum, saya juga belum bisa menyebut itu telah terjadi pelacuran, karena saya juga harus menghargai daripada upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Tapi kalau atas pertanyaan ini, maka kita lihat kita ini kan ada gaya hidup dalam masyarakat tuh ya. Nah, semakin tingkat kemampuan ekonomi seseorang, itu kebutuhannya ya tergantung pada saat itu. Nah, mungkin si pemesan ini dia akan ingin merasakan, ya. Jadi tingkat semakin mahalnya bayaran itu, ini semakin mendorong orang ingin merasakan pelayanan seks yang dilakukan oleh pekerja seks ini. Karena kayak kita kalau yang biasa itu 150.000, sotem, 1 juta gitu kan, cucuk-cucuk kayak selesai udah gitu loh. Nah, tapi kalau ini mungkin ada hal-hal yang udah dibentuk, dan dengan nilai sebanyak itu dia akan mendapatkan pelayanan yang lebih luar biasa. Misalnya si laki-laki ini tanpa meminum alat kuat, obat kuat, ya, dia akan dapat pelayanan oleh si pekerja seksnya ini. Ketika sudah mau orgasme, dia bisa kendorin, gitu loh. Nah, ini bukan dengan yang kelas-kelas yang murah-murahan itu. Kalau yang murah-murahan itu kan begitu masuk berharap segera selesai karena tamu yang lain udah menunggu, gitu. Nah, jadi untuk si konsumen, ya. Nah, terus untuk si pekerja seksnya sendiri, secara nominal memang sangat membutuhkan. Inilah kita padahal di artis itu kan ada persatuan artis ya. Seyogyanya organisasi ini bisa mengontrol anggota-anggota organisasinya ini
ada satu kegiatan-kegiatan yang mengingatkan agar tidak terjerumus dalam pekerjaan seks komersial ini. Karena pada umumnya ini artis tampil itu dengan kemewahan. Ya, kalau dulu seniman itu kesannya kayak kita lihat Mbah Surip, ya. Kalau Mbah Surip ya butuh itu doang. Tapi dengan tren sekarang ini, perawatan tubuh aja ya, mani-pedi, pesel, lulur, wah itu bisa ngabisin ratusan. Belum lagi nanti pasang benang, terus alis, terus nanti sulam bibir, itu semua butuhkan biaya. Nah, soal penampilan, artis itu memang nomor satu. Nah, dari mana uang ini? Nah, itu tadi bisa timbul akibat perbuatan melawan hukum. Kalau kegiatan aktivitas dia mungkin dia sebagai penyanyi, model, ya, atau sebagai bintang film ini lagi kosong, ya itu peluang yang lebih nikmat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi gaya hidupnya kecenderungan memang harus tampil beda, ya, harus wangi, harus cantik dan seterusnya itu. Baik, berarti tadi Bung ya, gaya hidup semakin tinggi gaya hidup, maka kebutuhan dia juga kemudian semakin tinggi, sehingga dia kemudian lari ke pekerjaan seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi Bung, kan ada banyak pekerjaan ini Bung. Lagian pula dia artis misalnya. Taruhlah kita bicara yang sebelum-sebelumnya, kalau ini kan masih berjalan kasusnya Vanessa Angel, Hana Hanifah misalkan. Dia artis, dia juga mengendorse, dia juga misalkan menyanyi segala macam. Kan itu juga cukup besar juga penghasilannya. Tetapi kenapa kemudian larinya ke situ, Bung? Iya, jadi dalam konteks kehidupan ini kan nilai ekonomis itu nggak bisa diukur. Sudah cukup atau kurang. Itu ke masing-masing daripada si individunya, ya. Jadi kayak kita, karena dalam konteks ini, apalagi dalam COVID ini, kan kesian nih, kita nggak bisa melakukan kegiatan apa-apa, sementara kebutuhan menuntut, bisa dia mau bayar kartu kredit, bisa dia mau bayar cicilan apartemennya, bisa dia mau bayar mobil dan seterusnya. Dan ini yang memang mendorong orang untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi dari awal tadi saya katakan, orang melakukan hal pekerja seks komersial ini karena agamanya tidak kuat. Ini jadi alasan ekonomi, banyak orang miskin nggak jadi pekerja seks. Ya, banyak orang patah hati, punya nafsu seksnya tinggi, ada kelainan seks gitu, dia sebentar pengen berhubungan gitu, juga tidak melakukan kalau agamanya kuat gitu. Jadi faktor pergaulan daripada lingkungan itu sangat menentukan. Nah, mungkin saudara-saudara kita yang artis ini kan saling bisa terjadi kompetisi yang tidak sehat sesama teman gitu, ingin dapat pujian. Nah, sementara usaha nol gitu. Bung, kita ingat di beberapa daerah termasuk di Bandar Lampung misalkan dulu ya, ini dilokalisir Bung, perputaran uangnya maupun lokasi tempat untuk bertransaksi itu dilokalisir, bahkan ada istilah lokalisasi. Nah itu kan zaman dulu Bung, artinya masih offline. Nah bedanya apa Bung? Kalau sekarang kan mungkin memang nggak ada lagi lokalisasi atau apa, tapi kan sebetulnya prakteknya sama seperti dulu. Tapi dulu dilokalisasi dan nggak ada tuh penggerebekan-penggerebekan seperti ini gitu. Silakan Bung. Ya, jadi dunia sekarang ini ya, semakin ke 98 kemari itu ada pergeseran sangat-sangat nilai ya, yang hidup dalam masyarakat ya. Sehingga hal-hal untuk mengarah ke sana itu peluangnya sangat besar. Nah, kalau dulu ada di Panjang itu ada pantai, ada di bahkan ada di hotel-hotel yang melati, terus ada pinggir jalan itu ditutup tuh. Ya. Nah, keluarlah perda ini. Tapi di tempat alun-alun yang tempat keramaian dan itu masih bisa terjadi kegiatan prostitusi itu. Nah, dalam kondisi ini, kalau dulu kita itu kehidupan fungsi kontrol sosialnya tinggi, ya. Nah, dengan konteks sekarang interaksi sosial di rumah tangga itu sangat jarang. Masing-masing anaknya sibuk dengan kegiatannya, orang tua juga sibuk, sehingga fungsi kontrol orang ini keluar. Nah, si anak mencari pertemanan baru. Ya. Nah, dalam konteks pertemanan ini bentuk-bentuknya macam-macam. Ada yang kiat ikut dalam kegiatan yang positif,
ada yang malah melakukan kegiatan yang sifatnya melawan hukum. Ini, jadi dia begitu berteman, dilihat kawannya, lu kok HP-nya bagus sih, dari mana sih? Gua jadi ngiler deh. Iya, lu gua punya motor keren deh. Badan lu wangi deh. Sorry ya, gua nggak pakai yang namanya parfum isi ulang. Gua mau ori semua. Nah, akhirnya dengan cerita itu dia tanya, kok lu bisa gini sih? Lu mau dong ikut gua. Ikut gua itu tanpa terasa dia sudah mulai mindsetnya terganggu ya dengan janji-janji uang akan datang. Nah, mulai dari sinilah dia terjun. Jadi efek gaul daripada luar, fungsi kontrol orang di rumah ini sangat kurang, apalagi dengan adanya HP. Kita di dalam rumah itu selip-selip nggak setegoran. Masing-masing biar duduk deketan, suami istri itu mencet masing-masing, anaknya juga mencet, kadang-kadang mau makan itu malah melalui WA ke pembantunya, "Bo, mangan, Bo." "Wih, dinaiku, wih, dinai meneh, dinai jujuk gak woh," kata orang Lampung kan. Nah, ini yang membuat fungsi sosial yang semakin merenggang ini, yang tadinya kita saling guyup, ya, saling tanya ketika pulang, tapi ketika sekarang ini enggak tuh. Kalau ditanya mak bapaknya malah, "Gimana kamu? Apa sih? Pusing gua nanya terus lu ini mak," kira-kira gitu. Bawel lah segala macem gitu. Oke, Bung Pai, kita coba masuk ke soal kasusnya ini, walaupun kita tidak masuk ke ranah penyidikan atau dari sisi kepolisian ya. Tapi kita lihat ini, Bung. Biasanya kasus-kasus seperti ini yang paling kena itu adalah muncikarinya. Ini, Bung. Kemudian biasanya nanti artisnya lepas. Ya. Kemudian pelanggannya juga kadang ada yang lepas, ada yang juga kena. Ini kalau menurut Bung Pai, ini yang paling mestinya kena penindakan hukum seperti siapa, Bung? Muncikarinya kah? Artisnya kah? Kemudian apakah pelanggannya kah? Silakan, Bung. Iya, kalau di Bandar Lampung ini udah jelas ada perdanya loh. Iya. Mereka bertiga ini melanggar perda. Oh, tiga-tiganya, Bang, ya? Okay. Iya, jadi karena di Bandar Lampung ini adalah adanya pelacuran. Nah, makanya memang inilah kesian sama saudara-saudara kita yang hidup sebagai mucikari, mami, papi ini ya. Terus sebagai ada pelacurnya, terus konsumen ini. Nah, makanya dalam konteks kita mengatasi tentang kehidupan prostitusi ini, tiga-tiganya harus diberantas. Nah, cuman kita ini karena penyidikan hukumnya belum selesai, nah kita juga nggak bisa menjas. Karena orang di kamar itu tergantung nanti hasil BAP. Kayak kita berdua di kamar dengan perempuan lain, belum tentu kita bersetubuh. Nah, ini tinggal polisi yang mampu untuk melakukan kegiatan ini dalam penyidikan. Nah, dia akan mengumpulkan bukti transfernya apa, kegunaan uang itu apa, nanti kan dapat keterangan gitu. Nah, saya misalnya sebagai konsumen itu terkait ya, karena di dalam perda itu udah jelas melakukan kegiatan prostitusi. Saya bilang tadi yang dimaksud dengan prostitusi itu apabila seseorang melakukan hubungan di luar hubungan yang sah, artinya suami istri yang dengan nikah. Nah, artinya kalau ada pertanyaan itu mana yang kena, semuanya kena. Nah, tinggal nanti si mami ini terjadi nggak trafficking. Ini loh penjualan, pendagangan tentang si perempuan gitu loh. Nah, si pekerja seks komersial juga kena. Makanya sanksi sosial itu sangat berat sebetulnya. Dengan PS, dengan terjadi ini, mohon maaf saya pinjam istilah PS ini udah kena sanksi sosial. Tapi dalam sanksi sosial ini butuh pendampingan. Ini yang kita sayangkan di negara kita ini ya. Ketika ada kasus, rame-rame kita menghujat. Tapi pihak-pihak yang harusnya mengelola, ini di mana gitu. Kayak hotel itu kan ada perizinan gitu. Pengawasan Pol PP sampai di mana. Karena kita juga ada etis moral. Tamu kan punya hak, nggak bisa pula kita tuduh kamu ini pelacur mungkin nggak bisa gitu loh. Nah, artinya kembali ke sana, siapa yang harus kena sanksi? Kena sanksi itu apabila ada undang-undangnya atau hukum yang mengatur. Nah, jadi kalau dari aspek sini semuanya bisa kena, tiga-tiganya itu turut serta gitu kan. Nah, ini makanya dalam konteks ini
kalau dia mau dikena sanksikan, apakah pihak polisian ini akan menyerahkan ke Pemda, ada Pol PP yang memang ada perdanya. Nah ini mana yang mau dipakai? Ini. Tapi kalau dia menyangkut tentang menggunakan prostitusi online, nah ini kan ada aturan sendiri gitu loh. Jadi tinggal pihak hukum dari pihak kepolisian, apakah nanti berlapis, perdanya sudah dilanggar gitu. Kalau memang betul-betul PS ini melakukan kegiatan itu, tapi kita tolong dulu jangan langsung menjas, karena ini negara-negara hukum. Biarkan saudara-saudara kita polisi maupun Pamong Praja kalau memang diajak untuk nyidik kasus ini, karena beliau juga punya dasar hukumnya, ada perdanya, itu memang tugas mereka yang untuk melakukan itu. Nah, jadi kalau ditanya sanksi tergantung faktanya, bukti-buktinya sudah itu dengan aturan yang digunakan ya nanti. Gitu. Oke. Ya, Bung Pai, saya tertarik tadi bicara soal sanksi sosial, Bung. Khususnya prostitusi online yang melibatkan public figure. Sanksi sosial ini sebetulnya kurang apa, Bung ya? Kalau misalkan terjadi kasus seperti ini, pasti misalkan terjadi banyak hujatan, bully segala macam. Itu kan bentuk sanksi sosial juga sepertinya. Tapi kalau kita lihat, Bung, sebetulnya artis-artis ini malah justru tambah terkenal, Bung, sebenarnya. Dia tambah naik, sebetulnya namanya tambah naik daun, dan fine aja tuh di media sosial dia malah tambah atraktif, malah tambah dia nggak ada persoalan gitu. Artinya ini sanksi sosial sebetulnya ngaruh nggak sih, Bung, di masyarakat kita ini, Bung? Iya, jadi kalau konteks kehidupan ini setiap orang itu ada dua, ada rasa takut dan rasa malu. Siapapun orangnya, ya penjahat itu punya rasa malu. Nah, sekarang menerapkan sanksi sosial itu bukan sekedar kan dipamerin, sekedar dikata-katain. Ini setelah terekspos, ini ada fungsi lain dari negara untuk melakukan pendampingan terhadap saudara kita yang telah melanggar dari aturan ini. Nah, misalnya dari kepolisian itu bukan menindak saja, turun dong polisian itu setelah misalnya PS ini sudah terbukti secara hukum, ini nggak dilepas gitu aja deh. Ada pembinaan, ini diikutin, ada dinas sosial, ya, ada ibu-ibu memperhatikan itu, mana ada PKK, termasuk sebetulnya daripada kelompok artis, ini kan ada persatuannya juga ini, artis film dan lagu ini kan, nah dari mereka inilah punya tanggung jawab moral, bukan begitu dilepasin, halo bro, udah keluar lu ya, oke, masih cantik aja lu, bukan digituin, kalau digituin dia tambah jadi dong. Gitu loh, ini yang jadi rusaknya negara kita. Nah, artinya sanksi sosial orang tuanya sudah tahu, dan termasuk lurah itu harus ikut mendampingin. Nah, ini rusaknya negara kita, ya. Perubahan pemukiman ini tidak diikuti oleh fungsi kontrol. Kayak kita ada perumahan ini real estate, itu putus kontak sosialnya. Kita nggak tahu di dalam itu isinya siapa, apa yang dia lakukan nggak ada. Nah ini loh, maunya dalam konteks ini, padahal kita ada PKK, ya, ada Pol PP, itu bergerak tuh. Pol PP itu bukan ngawasin jalan-jalan aja, termasuk dalam konteks karena itu dapat izin IMB itu kan perumahan. Nah harusnya kegiatan rutin sehari-hari mereka ini jalan. Nah nanti ada lagi kalau dia agama Islam, ada fungsi-fungsi kiai, dan saya tahu persis mereka pasti malu dan mereka akan takut gitu. Cuman asal dalam konteks begitu kasusnya selesai secara hukum, mereka ini tetap dapat pendampingan, jangan dilepas gitu aja. Memang banyak kasus-kasus artis kita ini setelah dia lepas dari kondisi itu, dia tidak kesan, nggak ada masalah, cuek-cuek malah jadi di TV dan seterusnya ini. Iya, sebab begini Bung, kan seorang public figure itu jadi contoh Bung ya. Dia menjadi satu rujukan lah ketika misalkan anak-anak remaja melihat dia sebagai public figure kan begitu. Dampaknya kan nanti ke anak-anak dan remaja juga yang melihat dia sebagai public figure. Loh ini yang kena kasus kemarin, tetapi kok dia kayaknya tenang-tenang aja di media sosial, dia biasa-biasa aja. Kemudian dia tetap tampil di televisi dan lain sebagainya. Itu Bung. Ya, makanya kita kembali tadi pada saat misalnya divonis dengan pidana.
ya. Terus di dalam pembinaan ini loh, di dalam rumah tahanan ini dia harus dapat pendampingan ya. Bagaimana nanti dia di luar itu udah disiapkan gitu loh. Nah, kalau dia keluar gini, akhirnya tadi itu orang akhirnya jadi presiden. Ya, nah presiden ini bahaya. Walah diajak kayak gitu, udah cuek aja lagi gitu loh. Nah ini yang kita bangsa dan negara ini betul-betul ikut membantu gitu ya. Karena mohon maaf, laki-laki itu suka dengan perempuan itu karena kebanyakan 97% itu kena pisnya, cantik gitu loh. Tadinya perempuannya pendiam, yang dasar lakinya bandot, ganggu-ganggu, akhirnya jadi lagi. Gitu. Nah, artinya dalam konteks ini fungsi sosial di dalam masyarakat ini, elemen-elemen ini kita harus menggunakan struktural fungsional. Nah ini tolong pemerintah dari kan ada Menteri Peranan Wanita lah, ada sosial, mana ini gitu loh, sampai di titik terakhir di RT gitu ya, sampai di rumah tangga itu. Oke. Nah Bung, dari tadi sepertinya kita agak berat ke bicarain soal public figurnya. Ini dari sisi pelanggannya nih Bung. Ini juga terjadi Bung. Artisnya diekspos sebegitu ramai ya kan, karena dia public figure, mucikarinya dijadikan tersangka, tetapi pelanggannya lepas nih Bung. Ini juga yang kadang-kadang rasa ketidakadilannya di mana ini gitu. Silakan Bung Pai, melihatnya seperti apa Bung? Ya, jadi si pelanggan ini kan mau diarahkan ke 285 pasalnya nggak bisa ada yang nuntut gitu karena dia bayar. Mohon maaf nih kalau analisis itu udah terlalu jauh ya. Jadi 285-nya itu kan pihak si suaminya ini yang harus nuntut si PS kalau dia udah bersuami. Tapi kalau dia bayar perzinahan Bung ya, pasal perzinahan Bung ya. Iya. Si pelanggannya berarti itu. Misalkan istrinya Bung ya. Istrinya bisa nuntut PS. Iya, betul. Ini tapi kan bayar nih. Nah, ketika bayar transaksional itu, maka si pelaku ini ya dia harusnya kan dilarang dengan perda itu. Nah, mungkin dia ini bukan dilepas kali ya. Mungkin karena dia ini nanti tahanan luar. Kita kan nggak tahu nih. Bisa aja nanti dia dipanggil lagi oleh pihak kepolisian karena sudah ada yang ngejamin. Kita kan belum tahu apakah pengacaranya akan menghadirkan, satu saat akan dibutuh, diminta keterangan, dia akan hadir. Ini, tapi dalam pengertian dilepaskan, mungkin ya kayaknya kita belum dengar itu dalam pengertian dilepas dalam artian apa, gitu, bebas itu. Artinya celah di si pengguna atau pelanggan itu dicelah pasal perzinahan. Misalkan istrinya melaporkan dia karena dia telah berzinah gitu Bung ya. Atau sebaliknya, misalkan dari si pendamping hidupnya VS misalnya kalau dia sudah bersuami, misalkan begitu Bung ya. Iya. Ini orang hukum ini yang bakal ngeliat 285-nya. Tapi dalam atau tadi Bung ya, perda, melalui perda tadi Bung ya. Iya, jadi di Bandar Lampung nih hebat ini Pak Walinya itu udah buat perda dia. Jadi, nah cuman perdanya ya mohon itu petugas dikontrol lah. Kok masih banyak juga orang-orang yang masih berkeliaran gitu sebagai pelacur. Oke. Nah Bung, kita soal public figure-nya sudah, pelanggannya sudah, mucikarinya Bung. Kita bicara soal mucikarinya. Ini kalau menurut Bung Pai, mucikari ini praktek yang memang perorangan atau memang dia ada sindikat-sindikat tertentu atau seperti apa Bung? Ya, jadi waktu saya neliti tentang bentuk-bentuk pelacuran ya. Jadi kita ini ada namanya trans pelacur. Ya. Jadi bisa pindah dari suatu pulau ke pulau, provinsi ke provinsi, daerah ke daerah ini terjadi nih, ya. Jadi pindah ke sana, nanti karena istilahnya ada barang baru. Ya, ada barang baru nih, gitu loh. Nah, misalnya ke Lampung. Nah, tapi kalau Lampung ini biasanya dia dari Jawa pergi dulu ke Sulawesi, Kalimantan, baru masuk ke Palembang dan baru masuk ke Lampung gitu loh. Nah, ini dalam konteks ini kita ada kerjasama mereka itu antar si papi ini, si mami dalam bentuk memindahkan ini. Nah, namun ada juga individual, ya, karena ada kan hal ini apalagi yang kayak gini nggak bisa sembarangan juga, orang harus hati-hati, takut tercium oleh aparat gitu. Nah, jadi ada model, memang mereka itu merupakan go publik ya bareng-barengan si mucikari, ada juga yang sendiri-sendiri gitu loh. Oke, berarti
sebetulnya ini PR aparat penegak hukumnya di situ, Bung ya, membongkar sindikat mucikari, baik yang itu prostitusi online dengan orang-orang biasa maupun public figure. Di situ mungkin, Bung, stressingnya di situ. Iya, betul. Jadi sebetulnya ya kayak pihak polisian kita kan canggih juga sih. Ada alat siber itu loh. Kalau memang itu mau diburu, mau dicegah itu bisa kok. Nah makanya saya juga menghimbau nih ketua artis-artis Indonesia ini, coba sih anggota-anggotanya itu diajak kumpul dalam kegiatan apa yang lebih nyaman gitu loh. Karena kita ini kan sebagai eksekutif muda ini kan selalu ingin mencari hal-hal yang baru gitu loh, hal-hal yang unik gitu loh. Nah ini mungkin ada yang orang hobinya beli kendaraan, ada yang juga hobinya tadi itu cari pelacur-pelacur itu gue banyak deh. Apa sih rasanya lo orang itu yang selama ini di rumah ini kayak gini terus gitu loh. Kau cari dulu yang kondisi yang lebih seru gitu loh. Oke. Nah, Bung, ini kita masuk di penghujung, Bung. Kira-kira kalau dari Bung Pai sebagai sosiolog kriminal, ini solusinya seperti apa sih, Bung? Prostitusi online ini? Karena ini kan ada demand, ada supply. Artinya suatu kondisi yang akan terus terjadi. Dari zaman kapan juga terjadi prostitusi, tapi sekarang bedanya adalah melalui online. Kalau menurut Bung Pai seperti apa, Bung, solusinya, Bung? Ya, jadi semakin alat yang teknologi yang lebih canggih ini ya, semakin nyaman menawarkannya, tidak butuh dengan biaya tinggi atau iklan-iklan segala macam. Nah dari sini ya, apapun kita lakukan pencegahan, itu tadi kita minta dibangun ya masa kehidupan hidupnya masyarakat Indonesia ini ya. Dulu kita sangat peduli loh. Keluar maghrib aja ada tatanan sosial bilang ojo metu engko enek hantu kata orang Jawa. Kalau kata Palembang enggak kemana, kau itu lah maghrib, oi masuk buyan, nah gitu loh. Kata orang Lampungnya lagi nyecang, sholat juga beduk gitu. Nah aktivitas yang banyak di luar ini dengan konsep dengan online ini yang harus ada khusus dari bidang penataan ini ya. Misalnya polisi yang punya alat itu bisa mendeteksi tentang ini, dia langsung mengajak pada kantor dinas sosial ya untuk bisa membina ini, dari dinas kesehatan, dari misalnya kalau di Lampung ada pelanggaran perda itu Pol PP-nya yang harus siap. Nah sekali lagi masalah pelacuran online ini bisa dicegah ya. Satu tadi kita harus dari kondisi kehidupan organisasi ini betul-betul peduli. Ya kita kan banyak yang nggak peduli nih, akhirnya simpang siur terjadi terus gitu, pelanggaran-pelanggaran hukum yang ada ini. Nah jadi kita harapkan juga dari penegak hukum gitu ya, kita memang punya alat itu ya langsung aja dimonitor gitu loh ya. Nah satu, terus yang kedua untuk asosiasi artis Indonesia mohon gitu loh ya untuk bisa melihat gitu loh anggota-anggotanya jangan sampai terjebur dalam konteks itu. Nah jadi kalau kita ingin memberantas pelacuran ini ada 3, mucikari, terus si pelacurnya dan konsumen. Ini harus digulung semua. Contoh kayak warung. Kalau warung itu nggak ada yang beli itu nggak laku tuh, ya udah tutup. Ini ya, jadi kalau kita menutup pelacuran itu 3-3-nya ini harus kita selesaikan. Jadi ada efek jerak gitu loh. Nah kayak si pengusaha ini inisialnya itu tuh kan S gitu loh. Nah mudah-mudahan dengan tertangkap S ini teman-teman yang lain tuh kapok gitu loh. Ayo udahlah sama aja bayar mahal, nggak urung ngos-ngosan juga, gitu-gitu aja gitu loh. Nah tapi tolong ini tadi para dari penegak hukum, para kiai semua ini ikut sama-sama deh. Ya ini kebetulan aja nih saudara kita yang PS mucikari ini yang terjerambat itu, mungkin masih banyak lain yang masih belum kena. Nah inilah tugas kita untuk menyadarkan mereka bersama-sama. Oke, baik Bung Pai, mungkin terakhir Bung Pai pesan terhadap penegak hukum Bung Pai dengan adanya kasus yang VS ini, silakan Bung Pai. Ya baik, terima kasih. Penegak hukum ini banyak, tapi saya tarik dengan
polisi dan Pol PP kalau di Bandar Lampung karena perdanya ada. Kami yakin dengan tingkat sumpah kalian sebagai pelaksana penegak hukum, tolong itu dimonitor terus karena tugas kalian inilah menentukan bangsa dan negara ini. Dan ingat, ketika kalian lalai maka negara ini hancur. Dan tolong masyarakat juga jangan serah terus ke aparat ketika memang ada di lingkungan kita, khususnya yang tentang pelacuran ini, segera ikut ya, membantu menyadarkan baik dengan secara hubungan ke penegak hukum maupun ke pemerintah, nanti toh itu dibina ada dinas sosial yang ada. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, Bung Pai, terima kasih banyak Bung Pai atas perbincangan kita sore ini membahas prostitusi online. Semoga sehat dan lancar aktivitasnya Bung Pai. Selamat sore, Assalamualaikum. Tabik pun Bung Pai. Waalaikumsalam, selamat sore Bung Yos, sukses terus untuk Tribun. Siap, dan sama-sama, kriminal hukum khususnya. Tabik pun semuanya. Ya, makasih Bung. Baik, ya, Tribuners, kita sampai di penghujung acara. Kita tadi membahas banyak prostitusi online dari sisi sosiologi kriminal. Kita akan bertemu di acara tindak minggu depan, masih di hari Jumat, bersama saya Yoso Mulyawan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.